Ahibati fillah, ketahuilah bahwa rizki-rizki itu dibagi sama Allah, satu kaya, satu miskin, satu kuat, satu lemah, sejatinya semuanya sedang dalam ujian. Pembagian rizki di dunia ini bukan karena amalan, bukan karena keyakinan, bukan karena keimanan, bukan. Terus apa ukurannya? Ujian. Allah memberikan ujian. Tetangga antum diuji dengan kekayaan, antum diuji dengan kemiskinan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa rizki-rizki itu dibagi sama Allah, satu kaya, satu miskin, satu kuat, satu lemah, sejatinya semuanya sedang dalam ujian. Ujian dari Allah. Luasnya rizki bukan tanda cinta Allah kepada hambanya. Besarnya rumah yang antum miliki bukan tanda Allah sayang sama antum. Karena ada orang yang kemudian berpikir, Anda bertemu dengan beberapa orang, dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, rezeki Anda semakin luas, berarti Allah cinta sama Anda. Terus sama Korun gimana? Antum hartanya lebih banyak mana? Sama Fir'aun lebih banyak mana harta antum? Kalau antum mengatakan banyaknya harta itu tanda cinta, bukan. Orang-orang kafir, kata Allah di surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Tuh ada manusia, kalau Allah uji dengan diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, dimuliakan sama Allah, dihormatin sama manusia, oh Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Buktinya ini semua yang aku hasilkan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan oleh Rabbku. Kalla. Enggak, bukan kayak gitu ukurannya, cuma bicara fulan kaya, ana miskin, bukan karena itu cinta. Ustaz, ini kan untuk menghibur diri, Ustaz. Bukan menghibur diri, memang gitu benar. Bukan tanda cinta. Di surat An-Nahl ayat 71 Allah mengatakan wallah faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Dan Allah itu memuliakan sebagian orang atas sebagian lainnya dalam urusan rizki, supaya tampak mana yang bersyukur dan mana yang bersabar. Pembagian rizki di dunia ini bukan karena amalan, bukan karena keyakinan, bukan karena keimanan, bukan. Terus apa ukurannya? Ujian. Allah memberikan ujian. Tetangga antum diuji dengan kekayaan, antum diuji dengan kemiskinan. Ada lagi fulan diuji dengan penyakit, lahir cacat, kakinya satu, diuji Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini lahir sempurna, sama antum diuji. Supaya antum kalau melihat yang cacat, antum jadi sadar, ya Allah, alhamdulillah. Dan kalau antum tidak bersyukur, kita tuh orang tua kalau nunggu kelahiran anak jamaah, kadang-kala tanya, anaknya sempurna? Alhamdulillah, lengkap semuanya. Tapi lengkapnya raga anak kita tidak ada jaminan sampai mati lengkap. Ada yang tabrakan, dua tangannya harus diamputasi. Ada yang tabrakan, dua kakinya diamputasi. Ujian semua aja.
Di surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi di antara manusia itu penghidupan mereka dalam kehidupan ini. Allah yang bagi, bukan kita. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan sebagian orang derajatnya ditinggikan dari yang lainnya. Untuk apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Agar mereka bisa saling memberikan manfaat. Ada kegunaan. Tadi Anda sampaikan orang kaya raya, dari mana dia bisa makan nasi? Apakah dia yang tanam nasi? Kalau dia disuruh menanam beras, kalau orang-orang miskin tidak mau menjual beras mereka, nggak ada. Ini buat kami. Apa yang akan terjadi dengan orang kaya? Apakah masih ada orang kaya? Nggak ada. Mereka akan tanam sendiri. Dan sebelum panen sudah mati mereka. Karena nunggu masa panen 3 bulan baru bisa makan. Allah jadikan itu supaya saling memberikan manfaat. Ahibati fillah, ada yang Allah kasih kekuatan, badannya kuat. Ada yang satu lemah. Yang lemah ini Masya Allah, Allah kasih rezeki banyak. Kalau dia suruh bangun rumah sendiri nggak mampu, dia buka usaha sendiri nggak mampu, tapi dia bisa suruh orang lain yang kerja. Hubungannya antara kaya dan miskin ini saling memberikan manfaat. Jangan dipikir kamu kaya, oh aneh bantu si miskin. Enggak, antum dibantuin sama si miskin. Kita yang dibantuin sama si miskin. Kalau nggak ada pembantu di rumah kita, antum pikir kita berbuat baik sama pembantu atau pembantu berbuat baik sama kita? Saling berbuat baik. Ada tuh pembantu yang memang perlu uang, sehingga kita gaji, mau dia jamaah. Kalau semua orang nggak perlu uang, antum akan kerja sendirian semua. Kemudian kita lihat orang-orang yang kaya disuruh bayar zakat, disuruh bersedekah. Supaya apa? Supaya antum aman hidupnya. Orang miskin itu kalau dikasih sedekah, mungkinkah dia akan ganggu orang kaya? Enggak, fulan baik, fulan ini, Masya Allah. Sampai di kampung Anda itu ada sebuah rumah milik orang kaya, yang jaga itu bukan satpam. Nggak ada satpam. Tahu siapa yang jaga? Orang kampung semua jaga rumah itu. Nggak perlu. Kenapa banyak orang kaya harus punya klaster khusus orang kaya? Karena dia merasa nggak nyaman kalau hidup di tengah-tengah rumah-rumah orang miskin. Nanti dicuri, nanti apa semua. Itu ada orang kaya yang jaga rumahnya orang satu kampung. Merasa orang satu kampung punya rumah itu. Kenapa? Karena orang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia suka berbagi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau melihat tuh orang kaya dapat rezeki, satu kampung berbahagia aja. Kenapa? Kebagian dia gitu. Sekarang kan enggak. Orang kaya mau dihabisin sendiri tuh duitnya. Subhanallah. Mau dibawa kemana tuh fulus? Maka disuruh bayar zakat, kasih sedekah. Sedekah itu kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka. Nabi disuruh ngambil sedekah, zakat dari harta mereka. Apa tujuannya? Menyucikan hati mereka. Supaya antum tidak berpikir mau hidup selama-lamanya di dunia. Makanya dikatakan sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti beriman dengan hari akhir. Antum ketika sedekah, sekali lagi, ketika sedekah jangan merasa antum berbuat baik sama orang lain. Antum sedang berbuat baik sama diri sendiri. Sedekah itu balik ke siapa sih? Ke anak-anak yang perlu sama sedekah ini.
Gimana kalau antum kasih sedekah lalu orang itu tolak? Enggak. Anda enggak perlu sama sedekah, Anda cukup. Datang ke sana, enggak, afwan. Ya Allah, mau dikemanakan fulusnya? Maka adanya orang-orang miskin untuk menyucikan jiwa antum, untuk menjadikan antum menjadi orang baik. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh